Fadil? Jadi payung hukum dari kebijakan terkait dengan pelaporan itu adalah PSAP 06 terkait dengan akuntansi investasi. Nah, beberapa ketentuan ada juga bagaimana mengatur detail terkait dengan dana bergulir gitu. Nah, nanti kita lihat ini payung hukumnya PP 71, kemudian ada peraturan Menteri Keuangan sebagai revisi dari PSAP 06 yang berbasis akrual di 2016. Sebelumnya sudah ada PSAP 06 investasi pemerintah tapi basisnya masih cash basis. Nah, 2016 dengan peraturan Menteri Keuangan itu beberapa sudah diubah menjadi accrual basis. Kalau di private, kita tentunya berkaca pada PSAK, yaitu penyajian laporan keuangan PSAK 1. Namun, selain PSAK 1, ada beberapa entitas yang menerapkan PSAK lain. Contohnya terkait dengan konsolidasi itu PSAK 65, kemudian entitas pengendali PSAK 38, impairment PSAK 48. Namun, kerangka besarnya terkait penyajian laporan keuangan itu adalah PSAK 1. Namun akun-akun detailnya dapat mengacu pada PSAK tertentu. Nah, beberapa draft revisi 2014, maaf bukan 2016, adalah koreksi redaksional pengakuan pendapatan pada LO, itu laporan operasi, dan pengakuan pendapatan pada laporan realisasi anggaran yang diperjelas. Akuntansi investasi dengan menggunakan metode ekuitas dan investasi atas perusahaan merugi sehingga saldo ekuitas investasi negatif. Nah, ini revisinya ya. Aset, manfaat ekonomi, bunga, dividen. Jadi kalian jangan salah ya, meskipun sudah kuliah gitu ada yang nulis dividen itu divide gitu. Jadi bukan dividen. Ya mungkin maksudnya adalah dividen gitu, tapi kadang-kala masih menulis pakai E gitu, bukan I. Atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan pada masyarakat. Ruang lingkup investasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BLU, tidak termasuk investasi di BUMD dan BUMN, termasuk juga tidak mengatur investasi dalam KSO. Nah, ini kenapa tidak masuk dalam investasi BUMD dan BUMN? Ya, kita berbicara N saja ya, berarti pemerintah pusat, BLU pusat, dan BUMN. Kenapa? Karena investasi di BUMN yang dilakukan oleh badan usaha itu sudah tercermin dalam laporan keuangannya BUMN tersebut ataupun BLU tersebut. Sehingga kalau nanti dicatat, yang pertama adalah tidak sesuai dengan ketentuan, yang kedua bisa jadi double accounting gitu. Sehingga yang dicatat adalah hanya investasi pemerintah pusat dan badan layanan umum. Jadi pemerintah pusat melakukan investasi di mana saja. Nah, itulah pada BUMN A, B, C, D, dan BLU. Kalau kalian ada pertanyaan, silakan ya di chat. Takutnya saya nggak dengar. Nah, bagian yang pertama adalah investasi jangka pendek, dimiliki selama setahun atau kurang dalam rangka manajemen kas, risiko rendah, terdiri dari deposito berjangka waktu 3-12 bulan. Nah, ini ranahnya adalah meskipun sama-sama investasi, kemarin di awal
kita sudah sampaikan bahwa bagian dari laporan keuangan investasi pemerintah adalah investasi pemerintah jangka panjang, permanen dan non permanen. Sedangkan investasi jangka pendek termasuk bagian dari pengelolaan kas yang diatur tersendiri ketentuannya dan unitnya juga terpisah dari Ditjen Kekayaan Negara. Nah, inilah yang masuk investasi jangka panjang, lebih dari 12 bulan. Dari sifat penamaannya ada permanen dan non permanen. Nah, permanen adalah secara berkelanjutan. Jadi dia tidak ada statement bahwa investasi tersebut akan dimiliki dalam jangka waktu 2, 3 ataupun 25 tahun gitu. Jadi diharapkan investasi tersebut akan dimiliki. Nah, namun bisa saja dalam suatu kurun waktu tertentu dilakukan divestasi terhadap investasi tersebut. Nah, ini dimungkinkan juga. Cuma tidak ada niatan dari pemerintah bahwa pada saat ini akan melakukan divestasi. Namun kemudian pada tahun kesekian diputuskan untuk divestasi, ya nggak apa-apa juga. Investasi non permanen adalah yang dimiliki secara tidak berkelanjutan. Jadi investasi pada surat utang negara, penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga, dan investasi non permanen lainnya. Contohnya gini, kalau Sun sepertinya nggak dilakukan ya investasi non permanen, kecuali investasi yang dilakukan oleh suatu badan usaha, beberapa dana pensiun itu ataupun BUMN pengelola dana, dia berinvestasi ke surat utang. Nah, tapi itu nggak dicatat dalam laporan keuangan investasi pemerintah. Yang kedua terkait penanaman proyek pembangunan. Nah, ini misalkan saja kerjasama pemerintah swasta gitu. Jadi kalau negara melakukan porsi bagiannya penyertaan, misalkan saja tanah yang setara ekuivalen dengan 20% kepemilikan, setelah periode tertentu dia akan mengalihkan investasi berupa tanah tersebut misalkan saja kepada BUMN lain. Nah, ini investasi non permanen lainnya ya investasi yang tidak termasuk dari bagian 1 dan 2 gitu. Baik untuk investasi permanen maupun investasi non permanen. Pengakuan investasi, pengeluaran kas dan atau aset, penerimaan hibah dalam bentuk investasi dan perubahan piutang menjadi investasi dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi kriteria. Jadi ada dua hal, kemungkinan manfaat ekonomi atau manfaat sosial di masa yang akan datang, dan nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Jadi ada dua pendekatan di sini, adalah nilai perolehan atau nilai wajar investasi yang dapat diukur. Nah, biasanya negara itu menetapkan adalah mana nilai yang paling besar ya untuk memitigasi adanya risiko potensi kerugian. Ini kemarin sudah metode penilaian, ada biaya, ekuitas, dan nilai bersih yang dapat direalisasikan. Investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan. Dividen yang diterima pemerintah akan dicatat sebagai pendapatan dividen pada laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Kenaikan nilai investasi pada akhir periode akan diakui sebagai pendapatan pada laporan operasional. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah. Perubahan yang timbul akibat valuta asing dan revaluasi aset. Jadi pendekatan private dari sisi metode ekuitas itu investasi langsung akan bertambah dengan adanya laba dan akan berkurang dengan adanya dividen.
Namun di sini karena ada dua laporan ya, laporan operasional dan laporan realisasi anggaran, maka nggak bisa dipersamakan pendekatan antara private dan publik. Karena pendapatan dividen akan dicatat dalam LRA, laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Sedangkan dari sisi kenaikannya itu laba yang tadi mempengaruhi akan dicatat ke laporan operasional. Jadi nanti akan ada adjustment investasi awal berapa ditambah dengan dari laporan operasional dikurangi dengan realisasi anggaran, itulah baru investasi yang update. Pada metode ekuitas, nilai investasi dapat berkurang sehingga menjadi negatif karena kerugian yang diperoleh. Jika akibat kerugian yang dialami nilai investasi menjadi negatif, maka investasi tersebut akan disajikan di neraca sebesar 0. Namun, investasi akan diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, apakah nanti kita lihat, apakah ada investasi pemerintah pada entitas BUMN nilainya 0? Kira-kira pendapat kalian seperti apa? Ada tidak? Ayo, ada tidak investasi pemerintah yang nilainya 0? Iya, dia tahu aja informasi itu ya bahwa tanggal 12 tahun terus langsung ditangkap di Bangkas gitu. Jadi kita jadi ikut ini kan, jadi sifatnya jadi malas mandatori 3 tahun itu kan gitu kan.
Izin, Pak. Loh, Pak. Halo, Misalnya kalau Jiwasraya gitu, itu gimana? bukannya minus ya, Pak? Ada? Ya, dalam laporan keuangan dia minus, tapi nanti kita lihat apakah di laporan keuangan itu nilai seharusnya berdasarkan ketentuan tadi nilainya disajikan 0, gitu ya. Oke, baik. Nanti kita lihat cek akunnya Jiwasraya. Saya balik lagi ke paparan. Nah, Izin, Pak. hasil investasi. Ya, Nilai investasi 0 itu apakah sama dengan pemerintah tidak investasi, Pak? Atau nggak ada return gitu? enggak. Jadi gini, nilai investasi kalau 100% dimiliki oleh Jiwasraya itu sekarang menjadi bagian dari holding pariwisata dan pendukung atasnya, maaf, holding asuransi gitu. Sehingga yang tercapture secara keseluruhan adalah BPUI-nya sebagai induknya, sedangkan Jiwasraya itu sebagai anak usahanya BPUI gitu. Nah, nanti kita lihat di kelompok minoritas ya, masih menggunakan minoritas, apakah memang nilainya itu adalah sesuai dengan nilai investasi ataukah nilainya 0 gitu. Nah, saya lupa kalau demikian. Nah, tadi disampaikan di sini bahwa nilai 0 di situ masih tercatat dalam catatan atas laporan keuangan. Namun kalau itu disajikan negatif, maka akan mendistorsi investasi pemerintah secara keseluruhan gitu. Sehingga misalkan saja gini, kalau investasi pemerintah itu nilainya adalah untuk BUMN itu sekitar 2.900 triliun gitu. Sedangkan ada suatu BUMN yang ekuitasnya negatif, maka investasi pemerintah pada BUMN itu akan berkurang sebesar kerugian tersebut, sehingga dapat dikatakan adalah investasinya pemerintah under value gitu. Nah, makanya disajikan adalah 0. Itu sih pemahaman saya. Nah, ini investasi jangka pendek lewat ya, nggak usah, nggak apa-apa. Nih. Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Ini kalau suatu BUMN menggunakan metode biaya. Jadi dia hanya mendapat pendapatan. Apabila menggunakan ekuitas, bagian laba berupa dividen tunai yang diperoleh oleh pemerintah dicatat sebagai pendapatan hasil investasi dan mengurangi nilai investasi pemerintah. Sedangkan dividen dalam bentuk saham yang diterima tidak akan menambah nilai investasi.
Nih, dalam hal investasi dilakukan oleh BLU, investasi jangka panjang dicatat menggunakan metode ekuitas. Jadi istilahnya investasi yang dilakukan oleh BLU gitu ya. Jika BLU memiliki investasi, maka pencatatan BLU akan dikonsolidasikan. Namun untuk tujuan laporan investasi pemerintah, Badan Layanan Umum harus menyediakan laporan keuangan tersendiri. Jika investasi pemerintah yang dicatat dengan nilai nominal atau harga bulan mengalami penurunan nilai, maka nilai penurunannya harus diungkapkan dalam laporan keuangan. Nah, di sini adalah konsepnya PSAK 48 terkait dengan impairment gitu. Nah, cuma di sini adalah kalau konteksnya aset, utang, maka impairment. Tapi kalau di sini investasi adalah nilai bersih yang dapat direalisasikan. Ini khususnya pada BLU. Karena BLU itu kan beberapa investasinya ke dana bergulir ya, revolving fund yang diharapkan setelah periode tertentu kembali gitu. Nah, namun ada juga yang ya karena keteledoran ataupun apa, ada pihak-pihak yang memanfaatkan jadi dana itu sulit untuk kembali. Nah, di situ nanti ada kebijakan bagaimana nilai realisasi bersih dari piutang BLU tersebut. Nah, ini sudah ya, jadi kalau kurang dari 20% menggunakan metode biaya, 20-50 menggunakan metode ekuitas, lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas, non permanen menggunakan nilai bersih yang direalisasikan. Nah, laporan keuangan, kebijakan akuntansinya seperti apa, jenis-jenis investasi permanen dan non permanen, jadi bukan investasi jangka pendek ya, perubahan harga pasar, penurunan nilai, investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya, rekonsiliasi nilai investasi awal dan akhir, dan perubahan pos investasi. Nah, ini beberapa jurnal akuntansinya untuk jangka pendek, jangka panjang ini. Jadi secara ini sebagai contoh, pemerintah Kota Bengawan mengambil alih investasi sebuah perusahaan swasta menjadi BUMD dengan nilai investasi 8 miliar dengan kepemilikan Pemda sebesar 60%. Jadi dia metode ekuitas ya, karena di atas 50%. Selama tahun 2020 X2, PT Lawu menghasilkan laba sebesar 800 juta. Hak Pemda 480 dari mana? 60% kali 800.000 dan membagikan dividen pada 25 Desember sebesar 500 juta. Yang menjadi hak Pemda adalah 300, yaitu 5 kali 6. Bagaimana pencatatannya? Investasi jangka panjang pada awal. Pandainya udah dikabarin Mas Mat. 8 miliar. Dari sisi anggarannya adalah pengeluaran pembiayaan. Dari sisi kasnya, jurnal finansial dan investasi jangka panjang pada kas.
8 miliar, dari sisi anggarannya pengeluaran pembiayaan pada perubahan SAL 8 miliar. Pada 31 Desember secara finansial, maka investasi jangka panjang itu bertambah 480. Diakui sebagai pendapatan investasi pada LO 480. Tidak ada jurnal karena nggak ada uang masuk dan keluar kan di sini. Nah, 15 Maret ini di periode berikutnya, ini seharusnya nggak boleh ini. Jadi ada ketentuan bahwa dividen itu harus dibagikan paling dibayarkan paling lama 1 bulan setelah ditetapkan. Jadi kalau ditetapkan 25 Desember harusnya paling lama 25 Januari harus sudah dibayar. Karena kalau nanti lewat, ini lewat berapa bulan nih? Februari, Maret 2 bulan kena denda 2% per bulan. Jadi ini asumsikan yang menyusun nggak tahu ya, bahwa nggak ada denda, maka secara finansial kas bertambah 300.000, investasi jangka panjang berkurang 300.000. Nah, di sini dari sisi anggaran ada perubahan SAL 300 juta, pendapatan dividen masuk ke LRA sebesar 300. Penjualan. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Usman sedang di gunung ini. Izin bertanya mengenai kasus yang pencatatan investasi nol tadi, Pak. Boleh. Gimana pertanyaannya? Sebentar, saya fokuskan dulu nih. Suaranya nggak tahu, laptop saya tuh pakai headset nggak bisa, suaranya kecil. Padahal kamu udah maksimal. Gimana? Untuk contoh kasus yang investasi bernilai nol tadi, Pak. Investasi ke mana negara yang pernah terjadi yang bernilai nol, Pak? Apakah Jiwasraya yang terjerat kasus korupsi gitu kan merugi terus, Pak, itu masuk ke investasi bernilai nol nggak, Pak? Sorry, saya terputus. Gimana, Fadil? Investasi negara yang kemana yang bernilai nol, Pak? Apakah Jiwasraya masuk ke investasi bernilai nol karena kan sejak kasus itu kan kerugiannya besar sekali, Pak, dan masih merugi. Nah, ini ya, kita terkait dengan laporan keuangan investasi pemerintah. Nih, laporan keuangan investasi adalah LRA, neraca, LO, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Nih. Jadi akun-akunnya demikian, LKIP. Terlihat kan ya? Jadi penerimaan negara bukan pajak PNBP itu adalah pendapatan dari KND. Jadi subakun dari PNBP itu ada 4, penerimaan SDA, penerimaan KND, PNBP lainnya, dan penerimaan PLU. Ini ada 2
akun 40 tahun 2020 atas buku laporan keuangan perusahaan di 2019 dan PNBP lainnya sebesar 124. Maka ada surplus anggaran sebesar 44 triliun. Nah, ada pembiayaan dalam negeri. Nah, pembiayaan itu dibedakan menjadi ini nih. Akun-akun dalam dengan peluang investasi pemerintah, pembiayaan dalam negeri neto ya. Jadi di sini neto. Ini uang yang keluar adalah untuk PMN atau dana investasi pemerintah sebesar DIPA-nya 124, terrealisasi 94. Kewajiban penjaminan itu terrealisasi seluruhnya, dan DPPN, Dana Pengembangan Pendidikan Nasional yang dikelola oleh BLUL PDP, itu anggarannya 18, terrealisasi 10. Jumlah pembiayaannya anggaran 146, keluar 108. Salnya sisa silpa itu ada 82. Nah, itu dari sisi LRA. Dari sisi aset neraca ini demikian. Ada piutang bukan pajak, catatan. Jadi negara masih punya piutang. Piutang bukan pajak yang berasal dari dividen tadi. Ada sudah diumumkan pembagian dividen, namun sebentar. Bagian lancar piutang jangka panjang lainnya ada peningkatan sebesar 6,5 menjadi 14 miliar, jadi kecil ya. Penyisian piutang tidak meningkat miliar. Jumlah aset lancarnya jadi investasi. Nah, di sini investasi jangka panjang tadi dibedakan menjadi investasi non permanen, ada dana bergulir Oke. Maaf, saya terputus lagi. Ini meningkat dana bergulir dari 47 menjadi 58, jangka panjang non permainnya dari 51 ke 89. Izin Pak, share screen-nya Jadi terputus. total investasi non permanen, iya, saya terputus. Share screen-nya terputus juga ya? Iya Pak. Oh iya, lupa. Habis terputus harus share screen lagi. Sudah? Sudah ya? Sudah Pak. Aman.
Confirm dong. Sudah terlihat belum? Sudah, Pak. Sudah, Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi dana bergulir ini ya, nanti seperti apa dana bergulir kita cek di bawah. Nah, investasi permanen itu ada PMPP, penyertaan modal pemerintah. Nah, ini meningkat sebesar 6 triliun gitu. 6 triliun itu kita ketahui kalau bahwa tadi penambahan hanya berapa? Penambahan di tahun ini PMN adalah sebesar nih 94 triliun. Tapi peningkatan investasi sebesar 1, 2, 3, 4, 6 triliun. Jadi penambahan investasinya lebih kecil daripada PMN ya. Sedangkan investasi permanen lainnya bertambah 120 triliun. Dana bergulir dilakukan tidak tertagih, ini karena tadi perhitungannya. Investasi jangka panjang itu meningkat dari 3.001 triliun menjadi 3.173. Nah, ini ada aset-aset lainnya. Biasanya adalah dana-dana yang ada badan layanan umum. Nah, kita penjaminan kewajiban jangka panjang. Jadi ya, pendapatan dari KND, pendapatan dividen tadi 44, pendapatan PNBP lainnya 104 triliun. Kemudian ada beban penyusutan dan amortisasi, beban pengisian piutang, beban lain-lain, selisih kurs, dan pendapatan dari kegiatan operasional lainnya. Ini laporan perubahan ekuitas dari semula 308 triliun, ada surplus 121, koreksi aset tetap, kemudian lain-lain, antara entitas 55 sehingga ekuitas akhir 3250. Ini harusnya inline dengan yang angka di sini. 3250, 422, 732, 601. Nah, bagian terakhir dari laporan keuangan adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dasar hukumnya ya. Dari Undang-Undang 17, Undang-Undang 1, Undang-Undang 15, 2020. Nah, untuk poin D, E, F, ini adalah karena di 2020 kemarin ada Cipta Kerja, ada Perpu, bukan Cipta Kerja ya, ada Perpu yang kemudian ditetapkan dengan undang-undang. Jadi ini mengubah postur dari undang-undang APBN. Kalau nggak ada kejadian ini, jadi hanya ada satu aja undang-undang APBN tahun yang berjalan sebagai dasar hukum. Terus kemudian peraturan pemerintah terkait dengan pelaporan keuangan dan PP 71 standar akuntansi keuangan. Nah, ini kemarin terkait PP perubahan postur 23 dan 54, kalau nggak ada ya sudah. Paling biasanya kalau normal itu hanya ada 2 undang-undang, satu undang-undang APBN periode berjalan dan satunya undang-undang APBNP.
Kemudian ada namanya Perpres, peraturan presiden terkait dengan postur gitu. Kalau ada undang-undang APBNP maka postur akan berubah juga. Nah, jadi itu yang membedakan tiap tahunnya. Yang selanjutnya di sini masih menggunakan PMK 213, sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat, kemudian COA-nya, kalau di private, kalau di sini adalah BAS, bagan akun standar, kemudian ada 215, perubahan dari sistem akuntansi pelaporan keuangan pemerintah pusat. Nah, di sini adalah 221, tata cara penyusunan penyampaian laporan keuangan bendahara umum negara. Nah, di sini tadi yang terkait dengan PSAP akrual, ada PMK 223. Ini 225, SAP berbasis akrual pada pemerintah pusat. Jadi secara umum di sini, kalau di sini ada secara khusus investasi pemerintah saja. Di sini terkait dengan perencanaan anggaran PMK 193 yang seharusnya ini sudah diubah PMK tahun 2019 ya, nggak update di sini. Dan ini terkait dengan investasi jangka panjang non permanen. Ini akan dilakukan perubahan di 2021 ini. Ini investasi pemerintah secara umum, ini disandur dari undang-undang, nanti saya kirimkan modulnya. Ini khusus kemarin, karena ada pen, dijelaskan secara singkat, karena memang biasanya pemeriksa itu meminta agar ada hal-hal khusus itu juga dimuat dalam laporan keuangan, termasuk juga kebijakan pembiayaan investasi. Nah, di sini adalah 2020. Ini masih pen. Ini adalah normanya pembiayaan investasi. Nah, ini kemarin di sini adalah fokus dari APBN 2020. Pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendanaan, pembiayaan MBR, peningkatan akses masyarakat, pendidikan, riset melalui dana abadi, kelanjutan pengembangan pendidikan masih dengan bentuk SWF di bidang pendidikan, penguatan LPDP, stimulus KUMKM, kewajiban negara pada organisasi lembaga keuangan internasional. Jadi ini hampir dipastikan tiap tahun ada. Terus kemudian yang untuk DPPN ini juga hampir dipastikan ada, karena memang targetnya itu endowment fund itu sebesar 100 triliun. Nah, 2021 ini sepertinya sudah tercapai. Tinggal ke depannya seperti apa. Bagaimana mekanisme pengelolaan mandatory spending untuk pendidikan, karena memang kewajiban itu menganggarkan 20% gitu. Nah, selepas target 100 triliun tercapai, mekanismenya seperti apa kayaknya belum diputuskan kebijakan tersebut. Itu ya sangat mudah bagi si BUMN ini hasil ya ini posturnya.
Ini ya, alokasi pembiayaan anggaran, ada pembiayaan investasi kepada BUMN, lembaga badan lainnya, BLU nih. BLU ada dana bergulir, DPPN. Jadi ini ada dua pendekatan, satu adalah dananya, satu adalah BLU-nya gitu. Kalau di sini adalah dana AP, terus LPDB, dan BLU lainnya. Termasuk juga kalau ini dana DPPN khusus untuk mengukur dari mandatory spending anggaran pendidikan. Nah, di sini adalah BLU-nya. Di sini adalah sebenarnya adalah gabungan ya. Lembaganya kebetulan namanya sama dengan pengelola dananya. Jadi dana kerjasama pembangunan internasional. Dulu awalnya adalah dana, tapi kemudian BLU-nya mengikuti lembaga. Dana abadi penelitian, kebudayaan, perguruan tinggi. Nah, nggak tahu nanti apakah di 2021 ada dana pesantren juga. Dan di sini adalah BPDLH, Badan Pengelola Lingkungan Hidup. Kementerian BUMN-nya Pak untuk meminta laporan ke BUMN, karena memang selama ini kita masih belum bisa mendapatkan data langsung dari investasi kepada OKI, penerimaan kembali investasi ini kalau ada privatisasi dan sebagainya, investasi pemerintah, ini sesuai dengan investasi jangka panjang non permanen sesuai dengan Perpres 72 dan pembiayaan investasi lainnya. Kewajiban penjaminan dan yang terakhir PMN dan investasi pemerintah, kewajiban penjaminan dan pendidikan nasional. Nah, ini secara detail nanti akan saya share modulnya, contohnya. Nah, sekarang kita lihat ke laporan keuangannya. Nah, ini ya namanya ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara. Laporan laba rugi yang berakhir periode pada 31 Desember 2020. Ini labanya. Nah, berarti nah, ini neracanya. Jadi kita lihat. Nih, masih terlihat ya? Masih, Pak. Nih.
Jumlah ekuitas kita negatif nih. Halo, monitor. Di sini ada halo, saya terputus lagi. Iya, Pak. Oke, ini udah terlihat ya. Ada 2 BUMN yang ekuitasnya negatif. Satu dan 2. Ini 4. Kita lihat perusahaannya. Ini perusahaan apa? Halo, Pak. Sudah terlihat ya? Siap, sudah, Pak. Nah, ini ada 2, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti di sini kita cek datanya adalah, oh ternyata adalah Dok Koja Bahari. Kemudian Dok Perkapalan Surabaya. Kemudian ada juga perusahaan di sini, ini gesernya kemana? 1, 2. Garuda Indonesia, ini juga ekuitasnya negatif. Nah, sebesar 13 triliun, maka di sini catatnya 0. Kemudian di sini ada juga biasanya 63,82 berarti perusahaan terbuka juga. Oh, Ikhlas, dia dalam likuidasi. Kemudian di sini juga, oh ada 2, ada banyak nih. Inti dan Inuki. Oh, masih ada lagi nih. Kertas Kraft Aceh. Kemudian ada Merpati. Merpati 6. Kemudian di sini ada juga 3 PAN yang kemarin ramai di DPR, PT PAN. Nah, di sini ekuitasnya negatif 3298. Maka kepemilikannya adalah 0. Nah, ini terakhir satu lagi adalah SUP, PT Survei Udara Penas, yang akan jadi induk holding pariwisata dan pendukung. Terus kemudian ini adalah mutasi lain-lain.
Ini perusahaan minoritas ya. Sekarang per 20 ini ada 27 meningkat. Nanti 2021 akan ada beberapa. Dan di sini ada Jiwasraya nih. Asuransi Jasa Indonesia, asuransi Jasa Raharja, asuransi Jamrindo. Oh, Jiwasraya nggak ada ya? Jiwasraya tadi di mana ya? Jiwasraya itu namanya apa? Asuransi Asuransi Jiwasraya gitu namanya, Pak. Oh, ini asuransi Jiwasraya. Oh, 0 juga kan ya? 0. Asuransi Jiwasraya 0. Maka dia 100%. Asabri juga. Asabri, Jiwasraya. Oh, ini yang tadi ya. Oh, di atas ternyata. Jiwasraya, Asabri 0. Nah, ini kepemilikan ya. Kalau beberapa perusahaan yang holding ini terlihat. Terus Bukit Asam, Timah, Aneka Tambang, Indofarma, Kimia Farma, Jasa Indonesia, Jasa Rasa, Asuransi Kredit. Ini kepemilikan ya. Jumlah ekuitasnya negatif, kepemilikannya negara 38.641. Ini tadi yang holding-holding. Ini kalau BUMN di bawah Kementerian Keuangan ada SMI, PII, SMF dan GDE. Kemudian ada Tuban Petro Industri, TPI, dan LPEI. Yang termasuk adalah investasi jangka panjang permanen. Kepemilikannya di bawahnya. TPI 46,99, yang lainnya adalah positif. Pengeluaran pembiayaan yang tadi rinciannya kenapa hanya sekian persen, ada yang tidak terserap 98 ini lebih kecil ya untuk OKI, pinjaman daerah
juga lebih sedikit. Yang lainnya di sini PAN yang tidak dikonversi. Ini Bank Indonesia, KPS 139 triliun, nilai awalnya surplus. Ini juga investasi awal Bank Indonesia 3,72, surplus defisitnya sekian, selisih revaluasi, kenaikan investasi, sebagainya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Halo? Halo, Pak. Untuk UAS nanti Ya, ada Fadil. untuk UAS nanti ada soal basis akuntansi, ya, Pak? Belum tahu, belum ada arahan dari Bu Intan. Soalnya seperti apa gitu. Meskipun permintaan soal udah ada ya, tapi soalnya seperti apa masih belum ada kabar. Nanti saya infokan lebih lanjut ya, kira-kira seperti apa gitu. Saya kemarin miss sih, ada 2 soal yang hitung-hitungan gitu, padahal asumsi saya itu adalah materi sekarang, materi setelah UTS gitu, terkait dengan hitung-hitungan tersebut. Cuma ya sudah, karena soalnya itu yang nyusun dari dosen sebelah, saya nggak bisa apa-apa. Pak, nilainya belum ada, Pak. Belum ya. Aduh, ya Allah, bantulah saya, bantulah kalian mengoreksi. Lah, ayo tuh, Pak. Boleh. Boleh, Pak. Saya mau ngoreksi yang punya saya, Pak. Iya, kayak sekarang aja saya double ngajar. Iya, karena memang apa, WFH ini meskipun berada di mana seolah-olah tidak terpisah oleh ruang dan waktu gitu. Begitu ada undangan rapat ya mau nggak mau harus join gitu. Padahal meskipun ada penugasan. Agak susahnya di situ. Beda kalau dengan fisik gitu. Orangnya lagi ngajar ya sudah. Terkait itu terkait dengan pelaporan. Sekarang satu lagi, gimana sih?
Belum, Pak. Untuk penatausahaan, kalian baca detail lagi terkait dengan PMK 246 tahun 2016. PMK ini penatausahaan kekayaan negara dipisahkan dilakukan dalam rangka mewujudkan tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparansi pengelolaan kekayaan negara dipisahkan. Peraturan dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan penatausahaan KND untuk mewujudkan penatausahaan KND yang tertib, terarah, transparan, dan akuntabel. Ini kegiatannya meliputi pencatatan, pemutakhiran, pelaporan, dan penyimpanan dokumen terkait dengan KND. Nah, ini sedikit resume terkait dengan PMK 246. Siapa pihaknya di sini adalah instansi pemerintah dan atau badan hukum lainnya. Nah, instansi pemerintah di sini adalah Menteri Keuangan, CQ, DJKN sebagai pembina dan pengawas pada tadi 4 BUMN, 1 lembaga dan TPI. Kemudian ada Kementerian BUMN sebagai pembina dan pengawas, termasuk pemilik pada Perum. Kemudian ada sebentar. Sebenarnya di organisasi PMN kami sudah sampaikan juga kan ada penajaman penggunaan alokasi, sehingga kan mereka sudah alokasi itu sudah BPKP ya kan juga sudah berkata kan.
di sini ada BKF, kemudian ada Ristek Dikti ya. Dulu adalah Ristek Dikti gitu. Cuma sekarang karena terkait dengan perguruan tinggi itu beralih ke tempatnya Pak Nadiem, maka seharusnya ini beralih juga gitu instansi pemerintahnya. Objek hukumnya di sini adalah perusahaan negara, BUMN, persero terbuka, persero perum, dan PT. Kemudian ada lembaga keuangan internasional antara lain World Bank Group, ADB, BRD, dan ADB ya. Objek hukumnya yang lainnya adalah badan hukum lainnya, Bank Indonesia, LPI, BPJS, PT NBH. Mungkin ada badan hukum lainnya yang lain. Nah, ini proses terkait dengan penatausahaan KND. Jadi subjek hukum yang terdiri dari pimpinan instansi pemerintah badan hukum lainnya yang di sini melakukan pembinaan, pengawasan, dan pendampingan pengelolaan KND. Jadi BKF tadi adalah sebagai pendampingan liaising officer LO ya untuk lembaga keuangan internasional. Ini sebagai objek KND, sedangkan pimpinan badan hukum lainnya itu sebagai pengelola KND secara langsung, itu laporan pelaksanaan, menyusun laporan pelaksanaan. Jadi harusnya ada laporan pelaksanaan. Apa sih yang dilakukan pada periode pelaporan pertanggungjawaban? Nah, di sini sebagai dokumen sumber, sebagai input, termasuk juga dokumen sumber lainnya yang bisa diperoleh secara umum gitu. Dalam ada peraturan pemerintah, undang-undang, keputusan menteri gitu. Namun ada juga dokumen yang memang terbatas hanya dimiliki oleh suatu objek KND, misalkan saja akta perubahan anggaran dasar. Nah, itu kan nggak ada publish gitu. Jadi harus yang dimiliki. Ataupun keputusan RUPS di mana terbatas pada entitas tersebut. Ini sebagai dokumen sumber. Nah, di DJKN itu melakukan proses pencatatan. Ini dampaknya apa terhadap investasi pemerintah? Outputnya adalah data dan informasi. Data informasi tersebut sebagai dokumen awal untuk update pemutakhiran atas data informasi sebelumnya. Jadi ini misalkan saja adalah 2020. Nah, ini sebagai awal untuk dilakukan pemutakhiran dengan data 2019. Nah, ini menjadi data informasi terkini. Data informasi terkini kemudian digunakan untuk pelaporan. Ini outputnya adalah laporan penatausahaan KND. Laporan penatausahaan KND ini dilakukan penyimpanan sebagai database KND yang nantinya sebagai dasar untuk perencanaan investasi pemerintah. Jadi harapannya output database KND ini sebagai basis data yang runtun waktu, valid, terintegrasi, dan komprehensif. Harapannya tertib administrasi, akuntabilitas, dan transparan. Jadi ini ibarat sebuah siklus dari pelaporan selesai, kita usahakan, dan menjadi basis data pada saat perencanaan KND pada objek kekayaan negara dipisahkan. Jadi misalkan saja kegiatannya masih membutuhkan dana penyertaan modal, ya berarti harus dari sisi perencanaan akan ada dana injeksi equity dari pemerintah kembali. Nah, itu kira-kira demikian. Itu secara umum terkait dengan penatausahaan KND.
Bentar. Ada pertanyaan? Silahkan. Silakan kalau ada pertanyaan.
Ada pertanyaan? Izin Pak. Silakan, Chandra. Tadi kan Jiwasraya itu kan LK-nya itu minus ya Pak. Kalau misalkan minus terus nanti pemerintah itu ada intervensi nggak Pak? Buat ini apa? Nggak si LK-nya itu nggak minus terus gitu. Sebentar, diulangin boleh? Tadi kan LK-nya Jiwasraya itu kan minus ya Pak. Kalau misalkan terus minus gitu, pemerintah ada intervensi nggak Pak ke Jiwasraya? Biasanya ada. Jadi kita kembali lagi ke dalam konteksnya restrukturisasi. Nah, restrukturisasi itu kan biasanya bertahap dan keseluruhan gitu. Dari sisinya manajemen sudah ada perbaikan, dari sisi proses bisnis seperti apa, dan terakhir mungkin adalah keuangan. Keuangan membutuhkan, ya kalau masih bisa pinjam, tapi kalau nggak bisa, ujung-ujungnya kan adalah equity injection dari pemerintah. Nah, equity injection dari pemerintah itu adalah otorisasi gitu. Jadi untuk Jiwasraya sendiri ada skema restrukturisasi yang coba ditempuh, yaitu melalui kemarin spin off ya, yang bisnisnya tersebut, dan kemudian di bawah BPUI kalau nggak IJS Life atau apa gitu. Jadi ada beberapa skema opsi yang bisa ditempuh. Jadi tidak harus equity injection, namun juga sinergi antar BUMN dalam rangka restrukturisasi. Jadi yang kuat membantu yang lemah, kira-kira demikian. Atau antar pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa itu saling membantu bersama, sharing pain, sharing risiko, sehingga itu diharapkan bisa membaik. Cuma konsekuensinya kalau memang sudah nggak bisa lagi, ya balik lagi, apakah equity injection ataupun pembubaran, likuidasi gitu. Itu sih opsi yang terkait dengan Jiwasraya. Terima kasih. Ya. Sama seperti tadi beberapa perusahaan kita lihat kan, ada DKP, ada DPS. Sampai akhir 2022 tidak ada wacana pemerintah akan melakukan equity injection gitu. Berarti ada skema lain dalam rangka penyehatan kembali perusahaan tersebut, termasuk juga untuk Garuda dan Merpati gitu, dan SUP juga. Nah, kalau SUP jelas ada wacana untuk equity injection gitu. Kenapa? Bukan masalah porsinya ekuitas negatif, karena dia adalah sebagai calon induk holding. Itu Chandra. Yang lain silahkan.
redaksi online. Halo, Iya, Pak. gimana? Ada pertanyaan yang lain? Sejauh ini kayaknya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, itu nanti modulnya sedikit saya update karena modul yang lama adalah 2018. Jadi akan saya update sedikit terkait dengan 2020. Ada sekitar 20 halaman terkait dengan pelaporan investasi pemerintah. Jadi sementara itu terkait dengan penatausahaan, kalian baca lagi PMK 246, tapi secara umum adalah tadi ya, 3 slide tadi, apa isinya dari penatausahaan. Prakteknya sepertinya adalah ada namanya buku penatausahaan. Ya secara umum resumenya saya kirimkan deh penatausahaan 2018. Infografis kalian kemarin yang sebenarnya output yang nyata dari suatu penatausahaan KND. Sepertinya demikian.